Nanya sama orang itu. Pas paman saya manggil, terus pas ngelihat orang itu, ternyata orang itu nggak ada matanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Barudak Horor bersama saya Omat. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman yang saya alami bersama paman saya. Oke, sebelum lanjut ceritanya, support terus channel Barudak Horor agar kita bisa lebih bersemangat lagi membuat videonya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke ceritanya. Awal cerita pada tahun 2010, waktu itu saya dipanggil sama paman saya, disuruh nganter ke daerah Bandung. Karena kan waktu itu paman saya ada undangan acara pernikahan, dan pada saat itu paman saya cuma punya waktu hari itu doang, dan waktu itu kalau nggak salah hari Kamis. Nah, pas paman saya ngabarin jam 10 pagi, nah kita berencana berangkat habis zuhur, dikarenakan takut kemalaman lah gitu. Karena paman saya ngomongnya kalau bisa jam 5 sore udah ada di Bandung katanya gitu. Nah, dikarenakan kita ngejar waktu juga, kita ngambil jalan alternatif lah yang lebih cepat gitu. Nah, singkat cerita, sesampainya kita di Bandung, jam 4 sore kita nyampe di Bandung. Nah, biasa kita ngadain acara pernikahan di situ, ngobrol-ngobrol dulu. Nah, nggak terasa waktu itu udah jam 8 malam. Nah, pas waktu jam 8, paman saya ngajak pulang. Nah, cuman di pihak keluarga di Bandung, paman saya dilarang pulang malam itu, dikarenakan takut ada apa-apa gitu. Terus keadaan juga waktu itu memang pas hari Kamis malam Jumat gitu kan. Nah, setelah itu kata keluarga paman saya, udah jangan pulang malam ini, apalagi kalian mau lewat jalur situ lagi katanya, takutnya ada apa-apa, udah nginep aja dulu di sini gitu kan. Nah, singkat cerita, dikarenakan paman saya kekeh pengen pulang malam itu juga gitu kan. Nah, akhirnya kita nurutin lah kata paman saya gitu, karena kan saya mah cuma nganter doang gitu. Kalau paman saya ngajak pulang ya pulang gitu. Nah, pas kita mau berangkat, mau perjalanan pulang tuh, yang tadinya rencananya awalnya mau pulang jam 8 malam nggak jadi, dikarenakan memang keadaan waktu itu acara resepsinya masih banyak tamu lah gitu, nggak enak kita kalau pulang duluan gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol dulu, nggak kerasa sampai jam 10 malam. Nah, jam 10 malam tetap paman saya waktu itu tetap ngebet pengen pulang malam itu, karena katanya istrinya juga lagi kurang enak badan gitu kan. Ya udahlah kata saya, ayo. Nah, pihak keluarga di Bandung udah 2 kali ngingetin jangan pulang malam ini, soalnya perasaan udah nggak enak katanya gitu, takutnya ada apa-apa, la haula aja kata paman saya gitu. Apalagi kalau lewat jalur sana katanya banyak kejadian yang aneh-aneh katanya gitu. Nggak percaya kayak gitu kata paman saya gitu. Nah, habis itu dikarenakan paman saya kekeh mau pulang pada malam itu, ya udah saya ikutin aja. Cuman kata saya, Mang, ini mau lewat mana? Mau lewat jalur Limbangan kita muter apa mau lewat mana? Udah lewat yang tadi lewatin aja katanya, lewat Leuntis aja. Aduh, saya kalau malam-malam begini mah saya gimana ya, kalau lewat sana jalanan sepi, apalagi kan jalur jalan itu kan bisa dibilang
sepi penduduk lah gitu, nggak ada rumah sama sekali gitu. Udahlah katanya, biar cepet aja, biar nggak terlalu kemalaman juga kita, lagian kalau lewat situ kan lebih cepat katanya gitu, kata paman saya begitu. Ya udahlah, saya ngikut aja. Nah, singkat cerita, saya sama paman saya langsung berangkat tuh perjalanan menuju ke Garut. Nah, sesampainya kita di Nagreg, turun tuh. Nah, kita ngelewatin jalur Leuweung Tiis. Memang pada waktu itu saya yang nyetir. Saya cuman punya perasaan begini dalam hati, mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa. Karena menurut mitos, kalau malam-malam lewat jalur sana sering ada kejadian yang di luar dugaan lah gitu. Nah, setelah itu saya nanya sama teman saya, Mang, kalau bisa hati jangan kosong, pikiran juga jangan kosong. Soalnya bukannya kita percaya nggak percaya, cuman kita lebih berhati-hati aja gitu kan. Iya, kata teman saya gitu. Waktu itu kalau nggak salah sekitar jam 11 lah, kalau nggak salah jam 11 lewat lah. Nah, pas kita mau belok, pas ada tikungan tuh, kan tikungannya agak nanjak tuh, tiba-tiba paman saya nepuk punggung saya. Mat, berhenti dulu, ada yang lewat katanya. Ada yang lewat, kata saya. Emang siapa yang lewat? Tuh tadi ada yang pakai baju merah, katanya gitu. Wah, saya udah berasa nggak enak, karena menurut cerita memang di Leuweung Tiis itu ada sosok wanita yang berkebaya merah, bahkan ada yang pernah ngelihat juga kebaya merah bawa payung merah. Kadang-kadang orang yang banyak orang yang celaka, kadang-kadang setiap yang ditanyain itu ditemukan sosok wanita yang berkebaya merah, katanya gitu. Jangan-jangan Nyi Geulis Tiis. Kenapa dinamai Nyi Geulis Tiis? Karena memang parasnya cantik gitu kan. Menurut cerita warga di situ, itu adalah wilayah Nyi Geulis Tiis. Dari jalur itu sampai Nagreg itu wilayah Nyi Geulis Tiis. Jangan ngomong yang ganggal lah. Kita kalau bisa Mamang kata saya jangan terlalu kosong lah pikirannya. Ya udah lanjut katanya. Nah, itu pas tikungan pertama tuh. Pas tikungan kedua, tiba-tiba motor saya kempes. Begitu, Mang, kata saya, ini motor kempes. Mana nggak ada tukang tambal ban, kan emang nggak ada. Emang keadaan di Leuweung sih nggak ada pemukiman lah gitu, nggak ada pemukiman. Setelah itu kita ngedorong motor tuh. Pas ngedorong motor, yang anehnya itu awal mula saya ngerasain ada kejadian aneh di situ. Karena memang dari awal pertama itu motor nggak kenapa-kenapa. Kenapa kok tiba-tiba kempes gitu kan? Bahkan kempesnya bukan belakang doang, tapi dua-duanya bocor lah, dua-duanya. Kita ngedorong tuh. Itu pas kita mau ngedorong motor, itu motor kayak ada yang narik. Jadi gimana ya? Kita kan ngedorong berdua tuh, kayak ada yang narik tuh motor. Loh, kata saya, kok ini ada sesuatu yang ngebebanin gitu. Kita dari tadi ngedorong motor kok perasaan berat amat gitu kan. Nah, setelah itu saya ngelihat jalur pas tikungan itu. Wah, kata saya kalau nggak salah ini tikungan yang biasanya tempat rawan kecelakaan. Karena setiap kendaraan yang celaka di situ itu tikungan pas di situ tikungannya.
Nah, setelah itu saya ngobrol sama paman saya, Mang, ini gimana solusinya ini? Apa kita harus ngedorong gitu? Karena kan masih jauh, mau ke tempat yang banyak pemukiman kan masih jauh ini ya. Ada 1 kilometeran malah gitu kata saya. Udah lanjut aja ngedorong katanya gitu. Nah, kita lagi asik-asik ngobrol tuh sama paman saya, dikarenakan memang jalannya sepi. Pas kita lagi asik-asik ngobrol sama paman saya, nah, tiba-tiba paman saya jatuh. Paman saya jatuh tuh paman saya. Loh, Mang kenapa kata saya? Duh, saya katanya kaki saya kayak ada yang narik gitu kan. Masa iya sih, Mang, kata saya. Udah bismillah aja, bismillah kata saya. Nah, sehabis itu kita ngedengar suara. Dengar suara kayak orang minta tolong. Tolong kayak gitu kan. Nah, Mamang dengar nggak suara teriakan tadi? Mamang saya nggak dengar, cuman saya doang yang dengar. Teriakan apa sih kata? Kayak ada yang minta tolong kata saya. Nah, sehabis aja saya ngomong dari situ, nanya sama paman saya dengar orang yang minta tolong. Tiba-tiba paman saya melotot ke depan, ngeliat sosok laki-laki yang lagi duduk di situ. Nah, kata paman saya, itu ada orang di situ katanya. Mana Mang kata saya. Itu pas saya nyamperin. Nah, pas saya nyamperin tuh sama mamang saya. Dan yang lebih kagetnya lagi, ternyata laki-laki yang duduk itu pas kita samperin itu nggak ada, hilang secara tiba-tiba. Saya udah berfirasat yang enggak lah gitu, maksudnya, aduh apakah ini secara kebetulan atau gimana? Kata saya, ini benar-benar di luar dugaan, harus ngalamin kejadian kayak gini lagi, kata saya gitu. Nah, habis itu saya terus tuh ngedorong motor. Pas kita lagi mau ngedorong motor lagi, itu ada suara lagi, tulung-tulung. Nah, pas ada suara yang kedua kalinya, paman saya dengar. Nah, tulung-tulung, yang suara tulung-tulung itu ternyata tiba-tiba ada di belakang tuh, di belakang kita. Ada suara yang minta tolong ya gitu kan. Nah, udah gitu, Mat, ada yang minta tolong lagi katanya gitu. Ya saya dengar kata saya. Mau dilihat apa gimana? Udahlah kata saya, lanjut aja gitu kan. Dikarenakan mungkin paman saya penasaran gitu kan. Meskipun takut juga penasaran ada gitu ya. Pas saya yang mau ngajak langsung maju, malah paman saya udah taruh aja motor di situ dulu katanya gitu. Nah, sehabis itu kita balik lagi tuh ke belakang, motor mau ditaruh di situ. Kita jalan tuh, karena memang kita ngelihat lagi si laki-laki yang tadi. Saya udah punya firasatnya, wah ini kayaknya makhluk yang tadi, kata saya gitu. Kenapa paman saya harus pengen melihat lagi gitu kan? Nah, pas kita nyamperin nggak hilang tuh, cuman dia ngadapnya ke ngebelakangin kita gitu. Mang, udah tinggalin aja kata saya, ini udah nggak bener. Ini saya 100% yakin ini bukan orang, kata saya. Paman saya kekeh. Terus nanya sama orang itu. Pas paman saya manggil, terus pas ngelihat orang itu, ternyata orang itu nggak ada matanya. Wah, kata saya kaget, nggak ada matanya tuh. Terus kata si makhluk itu, tolong cariin mata saya gitu kan, karena mungkin itu orang yang korban kecelakaan di situ. Saya lari tuh sama teman saya, lari. Dan yang anehnya itu, kita lari bukan ke arah yang tadi kita nyimpan motor.
kita malah lari, nggak tahu itu saya lari ke lewat mana. Yang jelas kita lari itu bukan ngikutin jalan yang tadi saya nyimpen motor, malah masuk ke apa ya namanya, kayak ada jalan kecil nih, ada jalan kecil itu di situ. Kita masuk ke situ, lari itu terus karena memang ngerasa ketakutan juga gitu kan. Sambil ngos-ngosan di situ, paman saya ngomong, wah baru kali ini katanya saya ngelihat sosok seperti itu gitu. Mungkin kata saya, paman, itu sosok yang tadi mungkin korban kecelakaan di sini, karena memang dulu memang di situ sering terjadi kecelakaan, bahkan ada bis yang masuk ke jurang juga, karena kan memang di jalur itu memang tikungannya di bawahnya ada jurang juga gitu kan. Mungkin itu korban, ya bisa dikatakan horinnya korban kecelakaan di situ gitu kan. Bahkan jalur ini kata saya, tikungan yang tadi itu pas yang biasa orang-orang jatuh di situ gitu kan. Bahkan ada yang meninggal juga di situ. Kata paman saya, kok kamu nggak baru cerita sekarang lah? Tadi kan kata saya jangan lewat jalur sini kalau malam-malam. Nah udah tuh, sambil ngos-ngosan kita masuknya malah ke jalan setapak, nggak tahu itu penuh rimbun-rimbun sih gitu kan. Kita lagi duduk di situ karena memang masih ngerasa shock gitu kan ngelihat itu. Nah tiba-tiba ada suara, "Mang, mereka mana, Mang?" Nah gitu kan, suaranya begitu kayak suara wanita lah gitu. "Mang, mereka mana, Mang? Kena raun, Mang." Gitu suaranya. Saya udah bek, "Mang, dengar suara nggak?" Dengar katanya, suara perempuan ya. Iya kata saya. Langsung positif aja sama paman. Di sini menurut cerita warga ada sosok wanita yang pakai kebaya merah, serba merah pakaiannya. Tapi menurut ceritanya memang sosok itu cantik katanya. Tapi walau alam, karena kan bisa dibilang itu jin juga gitu kan. Jadi jin yang sering ganggu. Nah, jangan-jangan ini suara tadi yang disebut Nyi Geulis Tiis, Mang, kata saya. Nyi Geulis Tiis katanya. Nah, sedikit cerita mengenai Nyi Geulis Tiis. Dulunya sejarah kata warga-warga setempat, mungkin ada yang cerita juga. Ya ini bisa dibilang saya juga nggak bisa ngambil kesimpulan nih cerita benar apa enggaknya. Cuman dulunya katanya pada zaman penjajahan ada seorang wanita yang mau dikawinin sama marinir, yaitu sama Belanda. Dikarenakan wanita itu nggak mau, dia bunuh diri katanya gitu di situ. Adapun juga yang nyeritain bahwa Nyi Geulis Tiis itu ada keturunan Nyi Roro Kidul. Tapi saya nggak bisa ngambil kesimpulan mana yang mana apa enggaknya. Yang jelas memang yang saya saksiin pada malam itu memang ada suara yang ngomong seperti yang kayak tadi dikatakan. Dia ngomongnya, "Mang lagi ngapain?" katanya. Nah udah gitu kita shock tuh. Pas kita berdiri itu berdua, kita ngelihat sosok wanita yang berpakaian merah. Nah, saya 100% tuh, udah 100%, wah ini bener-bener yang disebut Nyi Geulis Tiis tuh, pakai kebaya merah. Nah dia jalan pakai kebaya merah, cuman dia nggak ngeliatin wajah gitu kan. Cuma yang lebih saya takut itu dia sambil ketawa, gitu kan, ketawa kayak perempuan malam-malam gitulah, ketawa. Nah, terus yang saya heranin, ini paman saya pas waktu ngeliat sosok itu
paman saya jadi diem. Udah gitu kata saya, Mang, ayolah kita balik lagi ke tempat yang tadi, kata saya. Jangan ngikutin itu. Paman saya ngomong gini, kita ikutin aja sosok itu, katanya. Jadi suaranya pun si Mamang suaranya juga udah beda, kata saya. Sehabis itu pas saya mau ngajak paman saya menuju lokasi tempat saya nyimpen motor tadi, si Mamang malah ngikutin si perempuan itu. Karena memang kayak seolah-olah paman saya itu matanya dibutakan gitu kan. Dibutakan gitu. Terus dikarenakan saya khawatir sama paman saya, udah saya ngikut tuh paman saya. Kata paman saya gini, "Ma, di situ ada bangunan tuh, villa," katanya. Gitu. Nah, kata saya, kok nggak ada bangunan sama sekali, kata saya. Tadi kan kamu bilang di sini kan nggak ada penduduk sama sekali. Buktinya itu ada villa, kan? Villa dari mana, Mang? Kata saya. Itu bukan villa, itu jelas-jelas leuweung, hutan gitu kan. Nah, si mamang saya bilangnya itu villa gitu kan. Wah, kata saya, istighfar, Mang, kata saya. Waduh, ayo ikutinlah itu di situ. Nah, dikarenakan saya udah ngerasa khawatir waktu itu, saya ikutin tuh jejak langkah paman saya, ngikutin. Selang beberapa menit, paman saya tiba-tiba duduk sambil ngomong gini, "Jang, kalau bisa kamu keluar dari tempat ini," gitu kan. Keluar dari tempat ini. Cuman segitu doang. Tapi suara paman saya enggak suara asli paman saya. Mungkin walau alam, mungkin itu ada sosok makhluk yang masuk ke paman saya, memberitahu saya gitu kan, supaya jangan ikutin apa yang sedang dialami di situ gitu kan. Ya, kata saya nepuk paman saya ngusap muka paman saya, istighfar, Mang. Udah itu tuh kita minta air dulu di situ, katanya di villa gitu kan. Di villa, kata saya, Mang, di sini nggak ada villa, ini leuweung. Tapi paman saya tetap kekeh itu ngomongnya ada villa, ada bangunan juga katanya. Udah di situ aja. Ya Allah, kata saya. Udah gitu saya ngikutin tuh paman saya. Setelah itu tiba-tiba paman saya mendadak kayak orang gemeteran gitu kan, gemeteran. Terus seiring paman saya ngerasa gemeteran, saya dengar suara ada yang kayak orang yang menggigil gitu, yang menangis tapi kayak orang yang menggigil, gimana nggak? Kayak gitu kan. Nah, udah gitu tiba-tiba paman saya matanya melotot sama saya. Mungkin paman saya ada yang ngerasukin juga di situ, karena memang bahasanya juga udah, nada bicaranya juga beda gitu kan. Katanya gini, "Sia kudu jadi batur aing gitu. Aing butuh batur di dia," gitu kan. Katanya itu menurut bahasa Sunda. Kalau mungkin kalau bahasa kita, "Kamu harus jadi teman saya di sini," gitu kan. Nah, di situ saya kaget. Wah, saya kan gimana ya, di situ posisi saya bimbang gitu, bimbangnya ini saya mau gimana ini, kalau paman saya kesurupan siapa yang mau nulungin, kata saya. Nah, udah gitu. Nah, setelah paman saya kesurupan seperti itu, saya cobalah sebisa saya gitu kan. Saya baca gitu kan, ayat kursi segala gitu. Terus saya ingat pesan kakek saya. Waktu itu kalau ada orang yang tiba-tiba kesurupan atau dimanapun, kamu baca doa ini, katanya. Nah, saya ingat pesan kakek saya gitu. Saya baca tuh doa. Udah baca doa,
alhamdulillah tuh paman saya langsung pas begitu sadar, paman saya langsung benar-benar paman saya itu gitu. Loh, kok ini jadi ada di leuweung kayak gini katanya gitu. Udah Bang, kata saya, Mamang ikutin saya aja, udah jangan, kita balik lagi ke tempat yang tadi. Nah setelah itu kita balik lagi tuh, kita balik lagi ke motor yang tadi. Mang, kata saya kan tadi udah bilang, Mamang jangan ngelamun di sini katanya, takutnya ada apa-apa Mang. Buktinya kan tadi Mamang udah dibutakan matanya. Emang jelas-jelas tadi saya lihat pilar, nggak ada Mang, kata saya, nggak ada pilar. Menurut cerita, memang di situ dulunya sempat dibangun pilar, cuman sekarang udah terbengkalai lah, nggak ada yang isi. Bahkan pernah juga ada yang nyaksain di situ bahwa pilar-pilar di situ sekarang udah dihuni sama makhluk-makhluk gaib. Bahkan ada kerajaan jin juga di situ, gitu kan. Tempat-tempat berkumpul mereka gitu. Itu menurut cerita yang umum lah gitu, yang cerita yang umum. Nah, sesudah itu kita udah sampai di motor kita udah mulai lemes, udah keadaan gerimis, nah, udah ngalamin kejadian yang begitu ya menurut saya menegangkan lah gitu kan. Kita capek gitu kan. Nah udah gitu kita mau ngedorong motor, tiba-tiba ada elep tuh. Cuman yang anehnya itu elep maju tuh elep, berhenti tuh di pas tikungan itu, berhenti. Nah sehabis itu pas si elepnya berhenti, kayak orang yang lagi nurunin, kayak orang lagi ngeberhentiin penumpang gitu kan. Nah penumpang di situ, loh kok, kata saya, Mang itu elep kok berhenti di situ, kata saya gitu. Padahal yang saya lihat itu elep banyak penumpangnya juga. Cuman yang anehnya itu saya benar-benar ngelihat itu elep buka pintu kayak nurunin orang. Pas si elep udah maju ke depan kita, si supir elepnya ngelihat sama saya gitu kan. Oh Kang kunaon cenah, Kang kenapa motor mogok Mang, tong lila-lila di dieu cenah gitu kan. Itu elep juga sambil teriak seperti itu ngebut itu elep. Oh kata saya, kok ini supir elep kok tergesa-gesa amat gitu kan. Bahkan nggak sama sekali nggak turun sama sekali di lokasi itu. Nah saya teringat waktu itu ada teman saya yang kebetulan malam-malam lewat situ naik bis. Waktu itu teman saya jadi penumpang di bis itu. Ini cerita teman saya. Pas masuk ke jalur Leuweung Tiis, itu si supir berhenti. Kata penumpang juga sama teman saya juga ngerasain, oh, Mang kok berhenti di sini? Ada yang mau naik katanya gitu kan. Kata supir gitu, ada yang mau naik gitu. Siapa Mang? Itu perempuan katanya ada yang mau naik. Dibuka tuh. Teman saya jelas-jelas katanya nggak ngelihat sama sekali orang yang masuk ke situ. Nggak ngelihat orang yang masuk gitu. Si konektor buka pintu. Nah, mungkin si konektor juga ngelihat, tapi teman saya jelas-jelas nggak ngelihat. Bahkan penumpang yang lain juga nggak ngelihat. Di situ teman saya udah memang itu kejadian seperti itu emang udah umum lah, udah pada tahu gitu kan. Nah, sehabis itu sering juga, bahkan bukan penumpang itu gitu kan, penumpang yang lain juga, supir-supir yang lain juga pernah ngalamin kayak seperti itu gitu. Nah waktu itu teman saya kan di dalam bis itu ada teman saya. Nggak beberapa lama kemudian si supir itu berhenti lagi. Nah nurunin lagi tuh kayak orang yang nurunin penumpang gitu kan. Nah dikarenakan teman saya penasaran sama supirnya, nanya, Mang tadi nurunin siapa?
jangan bilang sama siapa-siapa. Memang kalau di sini udah terbiasa katanya. Kalau ada yang mau naik di sini, Mamang juga tahu katanya. Itu bukan orang, itu Nyi Gelis Tiis katanya gitu. Jadi dia sering ngeberhentiin bis, terus naik, terus turun lagi di situ. Cuman dalam hal ini kita jangan sampai pikiran kosong. Karena tugasnya si jin ini memang mengganggu. Jadi orang-orang yang celaka itu dibutakan matanya. Kadang-kadang tiba-tiba melintas gitu kan. Tiba-tiba melintas, terus tiba-tiba si supir mengantuk. Akhirnya masuk jurang gitu kan. Itu. Nah, lanjut ke cerita. Pas tadi si supir elop teriak nerakin saya jangan lama-lama di situ, saya panik tuh. Karena memang saya udah tahu dari teman saya gitu kan. Wah, ini pasti kejadian sama percis yang diceritain teman saya. Langsung saya, Mang, udah Mang. Pokoknya sekuat tenaga kita harus dorong nih motor ini, kata saya. Kita, wah pokoknya sambil ngedorong sambil kerasa takut juga gitu kan. Nah, pas ketika kita lagi ngedorong motor tuh, tiba-tiba ada yang ngikutin tuh di belakang. Si sosok perempuan itu ngikutin, tapi kayak di atas gitu kan, sambil ketawa lah gitu ngikutin. Kata si Mamang, Mat, coba kita sambil berdoa aja, berdoa gitu kan. Wow, kita baca-baca sambil ngedorong motor tuh. Nah, sesampainya di situ saya nemuin rumah penduduk lah, rumah penduduk. Mungkin itu udah mau lewat udah mau habis lah gitu jalur Leuweung Tiis. Nah, kita masuk dikarenakan mungkin itu udah malam, kira-kira 12:30 lah gitu. Kita ngedor pintu, terpaksa lah gitu kan, terpaksa ngedor pintu karena memang keadaan motor juga udah kempes dua-duanya, mau nambah juga nggak ada tukang tambal. Nah, udah gitu pas si bapak-bapak yang ada di rumah itu nanya, jangan tos di mana gitu. Bah, kata saya ini habis dari Bandung tapi motor saya kempes gitu. Ya udah istirahat di sini katanya. Mau cari tambal ban juga sekarang jam-jam segini udah pada tutup katanya gitu. Nah, kita masuk tuh ke rumah si bapak. Nah, saya ceritain tuh di situ kejadian yang tadi saya alami gitu kan di Leuweung Tiis. Nah, pas kebetulan si bapak-bapak itu tahu ceritanya. Katanya memang jalur ini sering rawan kecelakaan. Wah, tapi cerita ini benar apa enggak sih, Bah? Kata saya. Ini kan menurut mitos, kata saya, menurut mitos orang-orang lah pada umumnya gitu kan. Yang gini kata saya. Nah, si bapak tuh ngasih tahu dulu katanya sekitar tahun 1960 kawasan ini sempat ada seorang jawara katanya namanya Andi Tutugan katanya gitu di situ. Nah, setelah kesininya muncullah jin yang namanya Nyai Gelis Tiis. Nyai Gelis Tiis itu memang parasnya cantik katanya. Cuma yang namanya jin gitu kan, meskipun cantik siapa sih yang mau katanya gitu kalau manusia gitu. Terus kata saya, kenapa ini bisa disebut Leuweung Tiis? Karena memang disebut Leuweung Tiis, cuaca di sini disebutnya dingin lah, bisa disebut dingin. Bahkan meskipun dalam keadaan sore-sore juga gitu kan, apalagi kalau pada waktu hujan itu harus lebih berhati-hati katanya. Jadi si Nyai Gelis Tiis ini memang udah tersohor kemana-mana lah. Bahkan katanya dulu pernah ada yang menelusuri tempat ini, tepatnya di bangunan yang kosong yang sebelah sana katanya. Saya kaget tuh, wah, emang di situ ada bangunan kosong, Bah, kata saya.
Ada, itu dulu bekas pila katanya, pila terbengkalai. Ya mungkin kalau saat ini itu pila udah dihuni makhluk-makhluk gaib katanya gitu. Wah, kata saya, tadi paman saya ngelihat pila katanya. Tapi menurut penglihatan paman saya, itu pila sama sekali nggak kelihatan seperti pila yang kosong katanya gitu. Mungkin paman kamu tadi udah dibutakan katanya matanya. Nah, di situ sekarang udah dihuni, bahkan waktu itu ada tim penelusuran gila gitu, ada yang seorang ustadz katanya yang menelusuri tempat itu karena penasarannya warga mau nanyain asal muasal kenapa jalur itu sering terjadi kecelakaan dan kenapa yang ditanyain orang-orang yang celaka itu selalu ngelihat sosok yang melintas pakai baju merah gitu kan, dikarenakan mau membuktikan cerita mitos itu. Nah di situ waktu itu ada satu tim katanya ke sana, bahkan bawa peralatan lengkap juga katanya gitu. Nah mau nanyain, ternyata di situ setelah ditelusuri, oh ternyata benar bahwa daerah memang udah arwah-arwah yang ya bisa dibilang jin lah gitu. Bahkan tujuan jin ini memang tugasnya mengganggu, karena kan yang namanya jin ada yang Islam juga gitu kan, ada yang kafir juga. Bahkan jin-jin di sini nggak tahu yang namanya ibadah katanya, berarti kan tugasnya ngeganggu manusia dan alasannya itu pengen punya teman katanya gitu, kata si bapak gitu. Setelah itu dikarenakan paman saya nggak ngomong-ngomong nih, kata saya, paman saya nggak ngomong-ngomong dari tadi, ini paman kamu udah gelap ini katanya, coba abah diambilin air katanya, ambil air tuh. Setelah itu si paman saya dikasih air, nah baru tuh paman saya mulai cerah lagi lah gitu kan, mulai connect lagi. Kata saya gini, mang, tenan haon kata saya, ante tadi merhatiin nggak kata cerita si abah yang tadi? Enggak katanya. Loh kok nggak ngerhatiin gitu segitu saya lama ini saya ngobrol sama si abah, kata saya. Itulah saya capek kata teman saya. Nah dari situ saya numpang istirahat lah di situ. Saya mau ngejar pagi aja pulang. Ya kata si abah, yang punya rumah itu udah di sini aja jangan lanjutin perjalanan karena emang ini masih malam katanya gitu. Nah itu cerita paman saya sama saya, mungkin bisa diambil hikmahnya lah. Kalau ada sahabat-sahabat yang kebetulan dari Bandung mau lewat Garut, lewat sana, kalau bisa, kalau pas lewat jalur sana pikiran jangan kosong, terus hati juga harus tetap eling lah gitu. Jangan sampai hati pikiran kita kosong terus kita dibutakan sama sosok yang mengganggu di sana, karena memang tujuannya begitu. Oke teman-teman semua, mungkin cerita saya sama teman saya mungkin sampai di situ gitu. Buat teman-teman yang suka channel ini, pantang terus videonya dan juga bantu support channel kita dengan cara like, comment, and subscribe agar kita lebih bersemangat lagi buat video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.